Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan investasi tanah. Eee, dalam papar dalam paparan ini pengalaman yang pernah dan dialami terkait investasi tanah, dan beberapa topik yang akan kita bahas antara lain keuntungan dan kerugian berinvestasi tanah, kemudian cara memilih tanah yang tepat untuk diinvestasikan, kemudian strategi untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi, nanti juga ada perhitungan-perhitungan terkait investasi, kemudian tip untuk menghindari resiko dalam berinvestasi tanah. Yang pertama keuntungan. Jadi tanah sendiri sebenarnya sangat untung. Jadi ketika kita investasi tanah maka kita akan mendapat keuntungan walaupun dari segi waktu akan lebih lama, kemudian tahan dengan inflasi, kemudian dapat digunakan juga untuk warisan. Jadi di situ juga dapat turun temurun pada anak cucu kita. Kemudian kalau kerugiannya sih awal biasanya kalau tempatnya strategis maka membutuhkan modal yang besar. Untuk investasi bersifat illiquid artinya untuk penjualan cepat memang agak susah, jadi perlu dipertimbangkan. Kemudian resiko terkena bencana, kemudian krisis ekonomi. Jadi kalau resiko bencana itu artinya nanti suatu saat di situ terjadi banjir dan sebagainya, tanah longsor ini akan mengurangi harga. Kemudian memilih tanah yang tepat. Tanah tepat adalah tempat yang terdapat fasilitas umum, artinya nanti di situ banyak aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, dan kantor itu nanti suatu saat akan berkembang. Kemudian bebas dari pencemaran dan bencana, artinya di situ bebas dari misalkan tempat pembuangan sampah, bencana banjir dan sebagainya. Ini kita harus memastikan bahwa tanah tersebut terhindar dari hal tersebut. Kemudian legalitas, jadi syarat surat sah lengkap dan non sengketa, artinya mau benar-benar tanah yang legal, suratnya lengkap, tidak menimbulkan sengketa. Dan diproyeksi di situ nanti ada pengembangan, misalkan ada perumahan, kemudian nantinya dibangun pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah, perhitungan yang skema pertama ini membeli tanah kosong, menjual kembali setelah 10 tahun. Jadi di situ untuk keuntungannya cukup lumayan. Jadi di situ dari investasi kosong tanah 50 juta, notaris biaya 5 juta, kemudian total investasi menjadi 55. Nah, itu nanti akan balik modalnya 263%, artinya di situ nanti keuntungannya 145 juta dalam waktu 10 tahun. Kemudian membeli skema kedua itu membeli tanah dengan menyewakannya. Jadi kita kadang kalau tanah di pinggir jalan bisa disewakan bisa orang membuat usaha, misalkan warung yang tidak permanen, warung resto atau pecel lele atau apa. Jadi di situ bisa disewakan. Kalau luas mungkin ada beberapa pecel lele yang banyak itu kan nanti mungkin diperkirakan 1 bulan itu 10 juta.
10 juta itu kumulatif dari misalkan beberapa tempat usaha, kemudian 12 bulan itu kan 120, nanti di situ balik modalnya kan dikurangi dari biaya modal awal tadi, kurangi dari keuntungan sewa tadi, jadi pulang modalnya itu 1,1 tahun 75 bulan, jadi 1 tahun lebih. Nah itu cukup ini ya, kalau di pinggir jalan cukup menjanjikan. Kemudian ini ada membeli tanah kapling misalkan, jadi tanah kapling kita beli kemudian dibangun rumah. Nah dibangun rumah sendiri dengan biaya 200 juta, biasanya pembangunan biasanya lebih mahal dari tanahnya, jadi tergantung model rumahnya, namun di sini 2 kali lipat dari harga tanah. Kemudian nanti setelah 5 tahun ketika tempat itu prospek, maka bisa menjadi 500 juta. 500 juta itu cukup lumayan, jadi 200 juta keuntungan dalam waktu 5 tahun. Nah, di situ nanti keuntungannya persentasenya 66,67%. Jadi itu nanti akan menjadi keuntungan. Semua ini menjadi keuntungan dalam 3 skema, namun di situ besar kecilnya berbeda-beda. Gantung mau kita seperti apa ini yang akan skema yang akan kita pakai, dan biasanya itu tergantung lokasi dan situasi kondisi di tanah tersebut. Nah, ini strateginya seperti apa dalam memaksimalkan keuntungan dari investasi tadi. Jadi beli tanah itu ketika harga murah biasanya harga teman yang memang benar-benar tersesak kebutuhan, itu biasanya belum belum ada di iklan dan sebagainya. Jadi namun kita saya harus siap-siap dananya. Jadi di situ kita bisa beli murah, bisa kita tawar ditekan sekecil-kecilnya. Kemudian kita kalau jual ya memang harus benar-benar orang yang nyari, dan di situ nanti yang butuh, misalkan dari apalagi dari korporasi, misalkan perusahaan mau beli lah, ini harganya akan jauh mahal. Makanya kalau di situ kawasan industri atau itu prospeknya cukup bagus. Jadi ketika tanah itu sambil nunggu bisa disewakan atau dibangun bisnis yang misalkan tidak usah permanen lah, kita misal untuk bisnis sendiri juga bisa. Nah mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi gambaran teman-teman semuanya dan rekan-rekan untuk bisa berinvestasi tanah. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.